Terdesak uang cicilan sepeda motor, seorang pria di Labuan Batu, Sumatera Utara membunuh tetangganya. Sebelumnya, pelaku juga memperkosa dan merampas uang serta perhiasan korban. Pria 36 tahun warga Bilah Hilir, Labuan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap setelah melakukan tindakan keji kepada tetangganya. AN merupakan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit yang terlilit utang cicilan sepeda motor. Pelaku pun berniat merampok tetangganya yang berwirausaha dengan membuka warung kopi agar bisa melunasi utangnya. Perampokan dilakukan pelaku saat suami korban mengantar anaknya ke sekolah. Dengan ancaman kapak, pelaku meminta uang dan perhiasan korban. Tidak cukup merampok, pelaku kemudian memperkosa korban dan menganiaya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kabur dengan harta rampasannya. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuannya sepulang sekolah. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika pelaku merencanakan aksi perampokan 4 hari sebelumnya. Selain kapak yang digunakan pelaku untuk membunuh, polisi juga menyita 2 gelang emas milik korban serta sejumlah uang. Pelaku meminta kepada korban sejumlah uang, namun tidak dipenuhi oleh korban, dan korban juga menyerahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku juga masih dianggap kurang, dan pelaku melakukan pembacokan terhadap leher korban itu sebanyak 4 kali. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kisah tragis juga menimpa seorang wanita di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemirsa, menolak diajak menikah. Korban dibunuh kekasihnya. Mirisnya, korban juga diperkosa sang kekasih bersama 4 temannya. Untuk menghilangkan jejak, jasad wanita muda itu dibuang ke sungai. Tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyuasin bersama tim Spartan Crime Hunter Polsek Sangadesa menggerebek persembunyian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di Desa Panai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 3 dari 5 pelaku yang ditangkap ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara 2 pelaku lain yang merupakan otak dari pembunuhan sadis ini masih dalam pengejaran. Ini bermula saat salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban sakit hati lantaran ajakan menikahnya ditolak. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini dengan mengajak 4 rekannya. Saat diajak bertemu, korban dibawa ke areal kebun sawit lalu diperkosa bergiliran oleh 5 pelaku. Korban yang sudah tidak berdaya lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dapat kita temukan, ya, kita simpulkan terjadi peristiwa tersebut, yang mana kejadian tersebut kita amankan tersangka yang diduga berjumlah 5 orang. Ketiga tersangka pembunuhan sadis tersebut kini mendekam di sel tahanan Polres Musi Banyuasin untuk diproses hukum dan menanti 2 rekannya ditangkap. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga penuh luka di sungai Desa Panai dan tanpa busana. Di dasar sungai polisi juga menemukan senjata tajam milik pelaku. Demi mempertahankan kehormatannya dari seorang pemerkosa, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan tewas dibunuh korban. Anak korban yang melihat kejadian tersebut turut dibunuh pelaku yang merupakan pengantar galon yang dipesan korban. Warga Jalan Kijang, Pinrang, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan jasad Sri Irmawati dengan anaknya di dalam kamar sebuah rumah kos. Awalnya korban ditemukan suaminya yang baru pulang bekerja. Aparat Polsek Watang Sawito dan Polres Pinrang yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi kedua jasad bersimbah darah tersebut. Kematian ibu dan anak penghuni kos di Pondok Kaila ini mengejutkan warga dan penghuni kos lain. Keduanya dipastikan korban pembunuhan. Pada jasad Sri Irmawati ditemukan luka tusuk senjata tajam di pinggang dan punggung, serta bekas cakaran di leher. Sementara pada jasad anak Sri terdapat luka tusuk di leher.
Tidak berselang lama setelah kejadian, polisi kemudian menangkap AS, pelaku pembunuhan sadis tersebut. Pelaku yang merupakan pengantar galon diciduk di tempat kerjanya. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian korban, senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban, serta sepeda motor yang biasa digunakan pelaku mengantar galon. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya berniat untuk memperkosa korban. Saat mengantar galon ke kamar kos, pelaku tergoda melihat korban yang keluar dari kamar mandi dengan berpakaian minim. Korban yang didorong ke tempat tidur namun melawan, membuat pelaku kalap. Pelaku langsung mengambil senjata tajam yang ada di meja, lalu menganiaya korban hingga tewas. Anak korban yang melihat kejadian ini juga menjadi sasaran pelaku dan turut dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di samping ibunya. Dengan hasil olah TKP yang kita lakukan, dengan pengumpulan saksi dan barang bukti menunjuk ke salah satu, yaitu langganan atau pengantar galonnya yang setiap dia minta air yang mengantarkan. Itu sementara motifnya melakukan perbuatan seperti itu adalah awalnya ketertarikan atau hawa nafsunya untuk ingin menyetubuhi korban, namun ada perlawanan, disitulah terjadi pembunuhan. Atas perbuatan kejinya itu, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pindrang. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk menentukan jerat hukum pada pengantar galon sadis ini. Seorang pemuda terjebak di kamar indekos seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah gagal mencuri dan memperkosa, pelaku takut dihakimi massa yang mengepungnya di depan kamar karena korban berteriak meminta tolong. Aswandi Waru akhirnya digelandang aparat Reskrim Polsek Tamalan Raya Makassar, Sulawesi Selatan setelah terjebak di kamar kos korbannya. Pelaku gagal membawa kabur motor incarannya karena tergiur untuk memperkosa korban yang sedang tidur. Peristiwa perampokan dan percobaan pemerkosaan tersebut terjadi di indekos Putri di Jalan Politeknik Negeri Kemerdekaan. Pelaku berhasil membobol kamar korban dan mengambil uang serta kunci dan STNK korban. Namun pelaku urung kabur dan menghampiri korban yang tengah tertidur. Korban yang terbangun dan terkejut melihat pelaku di hadapannya memegang pisau berusaha melawan dan berteriak saat pelaku mencoba memperkosanya. Teriakan korban didengar penghuni kos lainnya dan warga sekitar. Pelaku yang tahu dirinya dikepung dan takut dihakimi massa memilih bertahan di kamar korban hingga akhirnya ditangkap polisi. Namun pelaku berkilah dirinya hanya bermaksud meminta uang kepada korban. Pas saya sudah dikasih uang, Pak, saya keluar, Pak, langsung berteriak pencuri, jadi saya masuk kembali, Pak. Jadi saya langsung cekek. Kau cekek dia baru iya. Pisau itu? Pisau itu belum saya ambil itu, Pak. Kau pakai ancam juga dia? Tidak, Pak. Apa Ji? Saya cekek dia, Pak, saya tidak pakai ancam. Kalau menurut keterangan saksi bahwa pelaku melalui pintu. Sementara korban tidak mengetahui, tiba-tiba lelaki ini ada dalam kamar. Untuk pengang korban bahwa dipaksa, dicekek, intinya indikasinya mau diperkosa. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Polisi menembak jambret sadis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga. Realita akan segera kembali usai jeda.